Perkenalkan, nama saya Rosmita Haranja dari Program Studi Ilmu Hukum Universitas Nusa Putra, kelas HK20E semester 1. Adapun tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Hukum Ilmu Negara dengan dosen pengampu Bapak CSA Teddy Lasmana SHMH. Hari ini saya akan memaparkan sedikit tentang materi ilmu negara. Topik yang akan saya bahas tentang beberapa konsep dasar yang terkait dengan ilmu negara. Ada 5 hal yang akan saya bahas dalam video kali ini. Yang pertama, definisi tentang sebuah negara. Dan yang kedua, objek ilmu negara. Ketiga, sistematika ilmu negara. Dan yang keempat, aliran dan metode ilmu negara. Dan yang kelima, ilmu negara merupakan pengetahuan-pengetahuan tentang sebuah negara yang disusun secara sistematis dan mampu menjelaskan fenomena negara-negara yang ada di dunia. Pengetahuan itu baik berupa asal mula negara, hakikat negara, bentuk-bentuk negara, sistem pemerintahan, bahkan masa depan negara. Nah, jadi semuanya menjadi sebuah pengetahuan yang sistematis yang berhubungan dalam sebuah ilmu negara. Dan yang kedua, objek ilmu negara. Objek ilmu negara adalah negara dalam pengertian yang abstrak, umum, dan universal. Semua menjadikan negara sebagai pusat perhatiannya. Objek ilmu negara memandang bahwa negara dilihat dari sifat atau dari pengertiannya yang abstrak, di mana objek tersebut berada dalam keadaan terlepas dari tempat dan keadaan. Ada beberapa aspek mengenai negara yang perlu diketahui lebih rinci lagi. Di antaranya, asal mula negara, hakikat negara, dan yang ketiga, bentuk-bentuk negara dan pemerintahan. Ketiga aspek ini akan kita bahas bersama-sama. Yang pertama, asal mula negara. Asal mula negara, mengenai asal mula negara yang dimaksud bukan asal mula atau terbentuknya suatu negara yang konkret, tapi pengertian bentuknya atau terjadinya asal mula apa atau sesuatu yang dinamakan negara. Dan yang kedua, hakikat negara. Hakikat negara merupakan suatu negara yang besar, alat atau wadah, organisasi atau perkumpulan. Dan yang ketiga, bentuk-bentuk negara dan pemerintahan. Menurut M. Hutauruk, negara dapat diklasifikasikan menjadi 3 bentuk. Yang pertama, bentuk negara atas dasar pimpinan. Yang kedua, bentuk negara atas dasar kedaulatan. Yang ketiga, bentuk negara atas dasar ekonomi. Untuk bentuk pemerintahan, ada 2 teori yang banyak dikemukakan para sarjana. Yang pertama, teori tua dan teori modern. Teori tua diliputi oleh monarki, aristokrasi, dan demokrasi. Sedangkan teori modern diliputi oleh monarki dan republik. Yang ketiga, sistematika ilmu negara. Sistematika ilmu negara merupakan ilmu pengetahuan mengenai negara di mana titik berat pembahasannya terletak pada negara sebagai objeknya, yaitu ilmu pengetahuan mengenai negara yang melukiskan negara dari segi masyarakat atau penduduk, alam, flora, dan fauna. Dan poin yang keempat, metode dan aliran ilmu negara. Ilmu negara diklasifikasikan sebagai ilmu murni atau the pure science dalam dunia keilmuan. Teori merupakan pemahaman yang penting sebab memberikan saran atau fasiliti untuk bisa merangkum serta memahami masalah secara baik. Sebagai bahan perbandingan, maka dapat dijelaskan bahwa ilmu hukum memandang hukum dari 2 aspek. Yang pertama, hukum sebagai sistem nilai, dan yang kedua, hukum sebagai aturan sosial. Mempelajari ilmu hukum berarti mencoba memahami kondisi intrinsik hukum. Pengertian inilah yang dapat membedakan ilmu hukum dengan disiplin lain yang mengandung kajian hukum, disiplin-disiplin lain yang mengandung hukum. Perkembangan ilmu negara di Eropa kontinental atau negara yang menganut civil law system melahirkan 2 faham atau aliran besar. Yang pertama, aliran normatif yuridis, dan yang kedua, aliran empiris genetis. Yang pertama, aliran normatif yuridis dijelaskan mengkaji fenomena negara dari sudut pandang hukum. Sedangkan aliran empiris genetis menelaah negara dari sudut pandang realita dalam pengalaman yang dapat diamati oleh panca indera. Penganut aliran normatif yuridis memiliki ciri-ciri metode yang rasionalistis, a prioristis, spekulatif, deduktif, dan filosofis.
Metode yang dianut aliran ini diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, metode deduksi, yang kedua, metode filosofis, yang ketiga, metode sistematis, dan yang keempat, metode hukum. Sedangkan penganut aliran empiritis genetis menurut Djoko Sutono memakai metode historis, sosiologis, dan kasual. Dan poin yang terakhir membahas hubungan ilmu negara dengan ilmu lainnya. Ilmu hukum tata negara dan ilmu hukum administrasi negara mempunyai hubungan yang erat dengan ilmu negara, karena ilmu-ilmu tersebut mempunyai objek yang sama dengan ilmu negara, yaitu negara. Antara ilmu hukum tata negara dan ilmu hukum administrasi negara terdapat hubungan yang sangat erat pula. Demikian video presentasi yang dapat saya sampaikan hari ini mengenai tugas ilmu negara dari dosen pengampu Bapak CSA Teddy Lesmana SH. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Shalom.